Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya jadi teringat apa yang disampaikan Pak Fahri Ali 2014 saat itu SBY sudah mau mengalah, mau bertemu dengan Ibu Megawati. Tapi bertepuk sebelah tangan. Mungkinkah terjadi lagi seperti itu, Pak? Iya, itu dia. Sebenarnya ada sebuah lagu ya, bunyinya begini. Wahai cut abang, pakon tinggai lun. Di drone kanetron di lun haneba. Itu lagu Aceh, Ya. lagu cinta Aceh ya. Jadi wahai abangku ya, kenapa engkau pergi? Engkau pergi dan aku tidak kau sertakan gitu ya. Nah, ini harus menjadi lawan dari cerita di dalam kisah lagu itu gitu. Pada tahun 2001 itu saya menjadi penasehat Pak Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjadi Menteri Mentanben waktu itu. Sekarang ISDM ya. Dan saya katakan kepada beliau gitu, Mas, saya panggilnya waktu itu Mas. Mas, Anda punya kans untuk menjadi pemimpin nasional pada waktu itu. Tahun 2004 beliau maju dan menang gitu ya. Nah, Mbak Mega ya, itu sendiri sebenarnya pernah ya saya tanyakan juga tentang hal itu gitu. Akan tetapi ya bagi Pak SBY sebenarnya keinginan untuk bertemu dengan Mbak Mega itu lebih besar daripada keinginan Mbak Mega untuk bertemu dengan SBY gitu. Nah, di dalam konteks ini seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya ini adalah untuk kepentingan nasional. Ya. Jadi saya ingin mengajukan, ya saya harus menghadap kemana? Moga Ya, betul. Moga ya kedua presiden Indonesia, yaitu Presiden Megawati dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bersedia untuk bertemu untuk kepentingan nasional. Apa kepentingan nasionalnya? Untuk memberikan model kepada masyarakat, ya, terutama kepada rakyat dan generasi muda, bahwa ya politik itu bukanlah segala-galanya, tetapi kesatuan yang memberikan ya rasa ya bahwa politik itu adalah sebuah kreativitas rasional itu akan tercipta kalau misalnya Mbak Mega dengan Pak SBY itu bisa bertemu gitu. Ini adalah ya seruan dari rakyat dan saya kira saya tidak sendiri di dalam hal ini gitu. Oke, saya yakin ditonton ini oleh Pak SBY bahkan juga Bu Mega. Ya. Pertanyaannya Mbak Masinton, Ya. keinginan Bu Mega untuk bertemu dengan Pak SBY sekarang sudah besar tidak? Karena dulu kata Pak Fahri Ali tidak sebesar keinginan Pak SBY. Ini bagaimana? Iya, kalau yang saya katakan tadi kan kita susah ya meraba umpama perasaan orang, keinginan tadi ya. Ya. Tapi kalau kita lihat bahwa ketika Mbak Puan ketemu Mas Ahaye, Bu Mbak Puan kan menyampaikan pesannya Mbak Mega. Ya, jangan tegang, jangan apa, dibawa rileks. Support sebenarnya itu. ya. Ya, artinya bahwa itu pertemuan yang direstuin oleh Bu Mega, kemudian pertemuan yang juga Bu Mega mengingatkan Mbak Puan supaya lebih rileks. Artinya apa? Itu kan juga harus bisa kita baca. Ya, ini komunikasi sudah terbangun. Kita tunggu saja, gitu loh. Apakah dalam waktu dekat, apakah dalam waktu kapan gitu ya. Saya yakin harapan-harapan kita bersama Betul. dan senior kita Pak Fahri Ali itu saya rasa juga bisa. Tapi monggo ya kalau didesak-desak ya saya rasa juga model Bu Mega kan bukan model tipikal yang mudah didesak-desak kan gitu. Tapi kalau buat bangsa ini ya kebaikan bersama dan tadi juga sebagai sebuah pembelajaran kepada publik ya bahwa masing-masing tokoh ini ya politik itu bukan segala-galanya. Baik. Kita tunggu pada saat waktunya pasti akan ketemu. Ibarat pepatah Jawa nih, alon-alon waton kelakon, pelan-pelan asal sampai. Nah, pertanyaannya mungkin sekarang ke Bang Herman Heron. Bang, kalaulah mungkin ini sekarang perasaan dari Bu Mega ini sudah besar, tidak sekecil dulu. Pertanyaannya, apakah nanti rekonsiliasi ini memang karena dua partai besar, dua tokoh besar mau bersatu, bukan hanya karena Pilpres 2004 loh, ini Betul. seperti apa?
Bagaimana, Ya. boleh jawab? Kita lihat ya perjalanan sejarah bangsa kita ya. Bagaimana peralihan dari Bung Karno ke Pak Harto, dari Pak Harto berikutnya. Kan yang relatif lebih soft itu kan dari Pak SBY ke Pak Jokowi gitu ya. Tapi kalau kemudian ini dibudayakan terus, Ya. gitu, ini kan menjadi sebuah contoh yang sangat baik. Ini yang sebetulnya niat besarnya Pak SBY supaya juga peralihan dari Bu Mega ke Pak SBY pun sebetulnya tidak menyisakan sesuatu hal yang kemudian memisahkan kedua tokoh bangsa ini. Betul. Nah, oleh karenanya menurut saya ya kita menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab kami di Demokrat, tanggung jawabnya Pak Masinton bersama dengan kawan-kawannya. Ayo berupaya untuk melakukan pertemuan itu dengan dengan waktu yang tepat, tidak seolah-olah terpaksa dan bahkan ada kepentingan-kepentingan politik misalkan. Lebih baik bahwa ini adalah pertemuan yang ikhlas, yang kemudian ini bisa menjadi panutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi Pak Fahri Ali saya kira sudah bahkan memberikan contoh dengan lagu. Saya kira ini ya inisiatifnya harus dari kita bersama, Iya. kita semua. Sekali lagi jangan ada juga yang kemudian memanas-manasi, Ya. memisahkan kembali, mengungkit Betul. kembali persoalan masa lalu, kan tidak ada gunanya juga. Betul. Marilah kita sebagai tokoh bangsa, Pak SBY sebagai tokoh bangsa, Bu Mega sebagai tokoh bangsa, ya begitu bersatu itu menjadi sebuah penebar kebaikan kepada seluruh TV rakyat pun breaking Indonesia. news langsung. Saya kira Karena ini demikian, sejarah. gitu ya. Pertama Betul. kali sudah Iya. lama kita menunggak ke momen ini. Betul. Bang Herman Heron, terima kasih. Ya. Bahkan Bang Masinton. Ya, Saya betul, masih akan bersama dengan Pak Fahri Ali karena nanti sesaat lagi akan saya bahas tema yang kedua. Ini juga tak kalah menarik pemirsa. Tidak tahu kebetulan atau tidak, Caimin batal membuka acara MTQ Internasional di Kalimantan Selatan. Apakah alasannya pemirsa? Ada apa? Ataukah jangan-jangan karena ia merupakan bacawa pres Anies Baswedan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.